Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Malam itu seharusnya tenang di Yerusalem. Langit gelap menggantung, dan angin gurun bertiup pelan. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan detik, seluruh wilayah Israel akan berubah menjadi medan teror. Tepat pukul 2.47 dini hari, suara sirene meraung memecah kesunyian. Lampu kota mendadak padam. Di langit, terlihat kilatan pertama, sebuah rudal melesat cepat dari arah timur. Belum sempat masyarakat bereaksi, puluhan rudal lain menyusul, seperti hujan kematian yang jatuh dari langit. Ledakan pertama terdengar di pinggiran kota Tel Aviv. Getarannya terasa hingga ke jantung kota. Alarm peringatan menggila, memekakan telinga. Anak-anak berlarian, wanita menjerit, dan pria-pria panik menarik keluarganya menuju tempat perlindungan bawah tanah. Jalan-jalan macet, mobil ditinggalkan begitu saja. Semua orang hanya punya satu tujuan, selamat. Namun serangan ini berbeda. Ini bukan hanya serangan dari satu titik. Rudal datang dari berbagai arah, dari utara melalui Lebanon, dari tenggara melewati Yordania, dari barat daya via Laut Merah, dan dari timur jauh, langsung dari wilayah Republik Islam Iran. Sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini menjadi kebanggaan Israel mulai kewalahan. Di layar radar militer, tampak lebih dari 200 proyektil masuk secara bersamaan. Sebagian berhasil dihadang, tapi puluhan lainnya menembus pertahanan dan menghantam sasaran. Salah satu rudal jatuh tepat di tengah pasar Mahane Yehuda, yang beberapa jam sebelumnya masih dipenuhi aktivitas warga. Sekarang pasar itu rata dengan tanah. Api membumbung tinggi. Bau daging terbakar dan asap plastik menyebar ke seluruh penjuru kota. Kamera CCTV menangkap seorang ayah yang memeluk erat tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa. Matanya kosong menatap kehancuran yang tak mampu ia hentikan. Sementara itu, di kota Haifa, rudal menghantam pusat perumahan di distrik Neve Sa'anan. Puluhan rumah hancur dalam satu ledakan besar. Seorang ibu yang berhasil selamat dari reruntuhan berteriak histeris mencari anak bayinya yang tertimbun puing-puing. Tetangga mencoba menggali dengan tangan kosong, karena alat berat tak bisa masuk ke area yang telah runtuh total. Tangis dan teriakan menjadi musik malam yang mengerikan. Di kota Beersheva, serangan menghantam jalur kereta dan stasiun utama. Akibatnya, seluruh akses transportasi terhenti. Ribuan warga terjebak tanpa tempat tujuan. Pusat medis kehabisan tenaga. Para dokter dan perawat bekerja tanpa tidur, menangani korban demi korban yang berdatangan tanpa henti. Darah membasahi lorong-lorong rumah sakit. Langit malam berubah menjadi medan tempur. Suara gemuruh rudal yang saling membelah udara menciptakan pemandangan yang lebih menyerupai adegan film perang daripada kenyataan. Wartawan televisi yang sedang melaporkan langsung pun ikut terkejut saat rudal jatuh tak jauh dari tempat mereka berdiri. Siaran langsung terputus. Tayangan hanya menampilkan layar hitam bertuliskan, sinyal hilang. Di bunker perlindungan bawah tanah, seorang tentara muda bernama Eli duduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Di sebelahnya, seorang nenek tua meremas tangannya kuat-kuat, mencoba menenangkannya. Tapi bagaimana bisa tenang saat ledakan terus mengguncang bumi di atas kepala mereka? Ini bukan serangan biasa, gumam Eli pelan. Ini pembalasan. Dan benar saja, serangan ini adalah gelombang ketiga. Tapi berbeda dari dua gelombang sebelumnya yang bisa dikendalikan. Kali ini Iran mengerahkan seluruh kekuatan jaringan regionalnya. Hizbullah dari Lebanon ikut meluncurkan roket ke wilayah utara Israel. Milisi Houthi dari Yaman mengirimkan drone-drone kamikaze ke arah pelabuhan dan kilang minyak Israel di Laut Merah. Dari Suriah, puluhan peluncur rudal aktif tanpa henti. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh Israel diserang dari berbagai arah,
seperti terkepung di dalam jebakan yang telah lama dipersiapkan. Sosial media meledak. Hashtag seperti Israel Under Fire dan Iran Strikes Back merajai trending topik dunia. Masyarakat dunia terbelah. Sebagian bersimpati pada warga sipil Israel yang ketakutan dan menderita. Tapi sebagian lain justru menyoroti ini sebagai konsekuensi dari kebijakan agresif Israel dalam beberapa bulan terakhir. Yang lebih mengejutkan, di banyak negara Arab, justru muncul gelombang dukungan terhadap langkah Iran. Di balik layar, para pemimpin dunia mulai panik. Telepon diplomatik berdering tanpa henti. Tapi semua terasa sudah terlambat. Langit Israel masih terbakar. Rudal masih terus menghujani. Dan malam itu, rasa takut menyelimuti jutaan jiwa. Israel kini bukan hanya sedang diserang. Israel sedang diguncang dari dalam. Langit belum juga terang saat ledakan demi ledakan terus mengguncang wilayah selatan Israel. Namun kali ini, targetnya bukan hanya kota dan pemukiman. Sasaran utama gelombang kedua dari serangan ini mulai terlihat jelas. Pusat-pusat komando militer Israel, gudang senjata, sistem radar, dan markas penting pertahanan negara. Pukul 4.18 dini hari, sebuah rudal balistik menghantam pangkalan militer Hatzerim di Negev, pangkalan strategis Angkatan Udara Israel. Dentuman dahsyat mengguncang seluruh kawasan. Asap hitam mengepul tinggi ke langit. Rekaman drone memperlihatkan kobaran api melalap deretan hanggar jet tempur, dengan puluhan kendaraan militer terbakar seperti mainan. Pilot-pilot yang masih tertidur tak sempat menyelamatkan pesawat. Pangkalan itu luluh lantak dalam hitungan menit. Iron Dome, kebanggaan pertahanan Israel, tiba-tiba menjadi bahan perdebatan. Dalam serangan kali ini, sistem itu tampak tidak berdaya. Iran diketahui menggunakan rudal jenis baru bernama Heibar Shekan, dengan kecepatan lebih tinggi dan jalur lintasan yang sulit dideteksi radar. Beberapa rudal bahkan dilengkapi teknologi siluman dan sistem pengacau sinyal yang membuat Iron Dome gagal mengunci target. Salah satu pusat komando utama IDF, Israel Defense Forces, di Yerusalem terkena serangan langsung. Bunker yang terletak di bawah tanah itu selama ini dipercaya aman dari segala bentuk serangan. Tapi malam itu, sebuah rudal presisi tinggi menembus gedung permukaan dan menghancurkan pintu masuk utama bunker. Komando pusat lumpuh. Komunikasi terganggu. Pasukan di garis depan kehilangan arah. Di kota Ashkelon, serangan udara menghantam pabrik persenjataan Rafael Advanced Defense Systems. Pabrik yang memproduksi sistem senjata Iron Dome dan drone tempur itu terbakar hebat. Ledakan susulan dari dalam gudang menyulut ketakutan besar di seantero kota. Seorang pekerja pabrik yang selamat menggambarkan suasana sebagai neraka yang turun ke bumi. Tak jauh dari situ, jaringan listrik nasional Israel mengalami kegagalan besar. Serangan cyber yang disinyalir diluncurkan bersamaan dengan serangan fisik berhasil melumpuhkan sistem kontrol distribusi energi. Akibatnya, beberapa kota besar seperti Netanya, Petah Tikva, dan sebagian besar wilayah Gaza Barat gelap total. Rumah sakit darurat terpaksa mengandalkan generator yang mulai kehabisan bahan bakar. Siaran televisi nasional Israel disusupi oleh pesan singkat berbahasa Arab dan Persia. Layar menampilkan tulisan besar. Inilah balasan atas kejahatan kalian. Kami belum selesai. Tayangan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum saluran diputus. Tapi cukup untuk memicu kepanikan massal. Di perbatasan Lebanon-Israel, Hizbullah melancarkan serangan darat bersamaan dengan hujan roket. Pos militer Israel di wilayah Galilea dikepung. Pasukan cadangan Israel yang dikerahkan tidak siap menghadapi serangan mendadak dari arah utara. Puluhan tentara hilang kontak. Sebuah video viral memperlihatkan tank Merkava yang terbakar setelah dihantam rudal anti-tank. Pasukan Hizbullah terlihat meneriakkan takbir dan mengibarkan bendera mereka di pos militer yang ditinggalkan. Sementara itu, serangan drone dari Yaman berhasil mencapai pelabuhan strategis Eilat di Laut Merah. Kapal logistik dan gudang penyimpanan bahan bakar terbakar hebat. Api berkobar selama berjam-jam, mengubah pelabuhan menjadi bola api raksasa. Ini bukan hanya mengganggu suplai energi, tetapi juga memperparah krisis logistik di tengah negara yang sudah kacau. Pukul 7 pagi, ketika matahari akhirnya muncul di balik asap dan puing-puing, dunia mulai menyadari sesuatu yang menakutkan.
Israel benar-benar berada dalam kondisi terburuknya. Korban terus bertambah. Infrastruktur vital lumpuh. Komando pusat lumpuh. Dan yang lebih menakutkan, tidak ada tanda-tanda serangan ini akan berhenti. Pemerintah Israel mengumumkan status darurat militer nasional. Semua warga diwajibkan berada di rumah atau bunker. Rumah-rumah sakit tidak mampu menampung korban. Jalan-jalan dipenuhi ambulans yang mondar-mandir tanpa henti. Suasana negara benar-benar berubah menjadi zona perang terbuka. Perdana Menteri Israel akhirnya muncul dalam siaran terbatas dari lokasi rahasia. Wajahnya lelah, matanya merah. Dalam pernyataan pendek, ia berkata, "Ini adalah ujian paling berat dalam sejarah bangsa kita. Tapi kami akan bertahan. Kami akan membalas." Namun kata-katanya tak cukup menenangkan rakyat. Karena kenyataannya, rakyat justru mulai kehilangan kepercayaan. Bagaimana bisa negara dengan teknologi militer canggih, sistem pertahanan tercanggih, dan jaringan intelijen kelas dunia bisa diserang sehebat ini? Di media sosial, beredar potongan video dramatis dari berbagai kota. Seorang bocah berdiri di atas reruntuhan rumahnya, memeluk boneka sambil berkata, "Di mana rumahku sekarang?" Seorang prajurit menangis di depan kamera, berkata, "Kami tidak siap untuk ini. Kami tidak tahu mereka bisa menyerang sebesar ini." Dan yang paling viral, video dari dalam bunker militer yang menunjukkan kebingungan dan saling berteriaknya para komandan. Dunia melihat, dunia merekam, dan dunia mulai bertanya, apakah ini awal kehancuran total bagi Israel? Ataukah ini hanya langkah pertama dari perang global yang lebih luas? Jam menunjukkan pukul 10.15 pagi waktu Yerusalem. Asap masih mengepul di berbagai penjuru negeri. Namun yang lebih mengejutkan dari kehancuran fisik adalah kehancuran wibawa. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, Israel terlihat goyah di mata dunia. Tapi tidak hanya itu, dunia pun mulai terbelah, dan arah gelombang dukungan berubah drastis. Dari Amman, ibu kota Yordania, ribuan orang turun ke jalan. Mereka tidak meneriakkan kutukan terhadap Iran. Sebaliknya, mereka mengibarkan bendera Palestina dan Iran berdampingan, sambil berseru, "Hancurkan penjajah! Bebaskan Al-Quds!" Seruan ini menggema tak hanya di jalanan, tapi juga di masjid-masjid dan kampus-kampus. Polisi Yordania diam. Bahkan sebagian dari mereka terlihat bergabung diam-diam di barisan massa. Di Kairo, ribuan orang berkumpul di Tahrir Square, membawa poster bergambar Jenderal Qasem Soleimani, tokoh militer Iran yang dibunuh beberapa tahun lalu. Warga Mesir, yang biasanya diam terhadap isu luar negeri, kini menyuarakan kemarahan mereka terhadap dominasi Barat dan dukungan terhadap serangan Iran. Seorang pemuda dalam wawancara live berkata, "Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ada yang berani berdiri melawan ketidakadilan dunia." Sementara itu, di Istanbul, ribuan warga memadati jalanan, memblokir akses ke konsulat Israel. Mereka mengibarkan spanduk bertuliskan, "Resistance is not terrorism." Pemerintah Turki bungkam, meski Presiden Erdogan belum memberikan pernyataan resmi. Tapi jelas, tekanan dari rakyatnya makin besar untuk berpihak pada perlawanan Timur. Di Baghdad, ribuan milisi Syiah menggelar pawai militer di jalanan kota. Bukan sebagai ancaman ke dalam negeri, tapi sebagai simbol kekuatan untuk mendukung Iran. Bendera Israel dibakar. Boneka-boneka berwajah pemimpin Israel digantung dan diarak sebagai simbol jatuhnya musuh. Di media sosial, tagar Iran Strikes Back, Free Palestine, Zionist Collapse, dan Axis of Resistance meledak di mana-mana. Video-video serangan Iran, kehancuran fasilitas militer Israel, dan tangisan para korban menyebar lebih cepat daripada informasi resmi pemerintah. Algoritma tidak bisa membendungnya. Jutaan netizen dari Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, bahkan Amerika Latin mulai menyuarakan satu suara. Cukup sudah. Namun di sisi lain, pemerintahan Barat, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, mengutuk keras serangan ini. Presiden Amerika dalam pidato darurat mengatakan, "Kami mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri. Iran telah melewati batas.
Ini bisa menjadi awal dari ketidakstabilan besar di kawasan. Tapi yang mengejutkan adalah reaksi masyarakat dalam negeri mereka sendiri. Di berbagai kota besar di Asia dan Eropa, demonstrasi justru muncul menentang kebijakan pemerintah yang berpihak pada Israel. Ribuan orang berkumpul di New York, London, Paris, dan Berlin, menyerukan gencatan senjata, dan mengecam standar ganda Barat yang selama ini membiarkan penderitaan rakyat Palestina terjadi tanpa tindakan berarti. Dari dalam Israel sendiri, situasi makin panas. Ketegangan tak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Warga sipil yang kehilangan rumah mulai memprotes pemerintah. Mereka menuduh pejabat tinggi militer terlalu percaya diri pada sistem pertahanan yang akhirnya runtuh. Di beberapa wilayah, terjadi bentrokan antara warga dengan aparat karena distribusi bantuan yang tidak merata. Muncul suara-suara minor yang menuduh pemerintah menutup-nutupi data korban dan kerusakan. Sementara itu, Iran masih belum memberikan pernyataan resmi yang panjang. Hanya satu pernyataan pendek dari pemimpin spiritual mereka, Ayatollah Ali Khamenei. Kami hanya menjawab apa yang telah ditanam oleh mereka. Dan kami belum selesai. Banyak analis meyakini serangan gelombang ketiga ini hanyalah awal. Iran diduga masih menyimpan kartu truf yang lebih besar, baik dari sisi militer, maupun jaringan pengaruhnya di kawasan. Ketika malam kembali turun, dunia berada dalam kondisi tegang luar biasa. Armada tempur Amerika dan sekutunya mulai bergerak menuju Teluk Persia. Di Laut Tengah, kapal perang sudah siaga. NATO mengadakan rapat darurat. Rusia dan Cina ikut buka suara, meminta deeskalasi, tapi dengan nada dingin yang ambigu. Semua pihak kini berjalan di ujung tanduk. Dan pertanyaannya bukan lagi soal siapa menang atau kalah, tapi, apakah ini akan berakhir? Atau inilah titik awal dari perang dunia yang tak terhindarkan? Di tengah semua itu, satu hal pasti, serangan Iran gelombang ketiga bukan hanya menghancurkan fasilitas militer Israel. Ia menghancurkan tatanan politik global. Dan dunia mungkin tak akan pernah sama lagi.